Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen panelis dan Bapak dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Fajar Ardianto Nugroho dengan NIM 22550478 dari Prodi Manajemen Angkatan 2022. Mohon izin Bapak Ibu dosen, saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Keadilan Prosedural, dan Emosional Intelijen terhadap Kinerja Pegawai Rumah Tahanan Negara kelas 2 Berkebumen. Kita masuk ke latar belakang terkait kinerja. Menurut Pinterest, tahun 2017, kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, saya dapat jelaskan rata-rata kinerja pegawai rutan kebumen masih berada dalam kategori cukup baik. Adanya penurunan signifikan pada beberapa aspek penting, komitmen, keteladanan, integritas, dan disiplin. Penurunan nilai dari tahun 2022 hingga 2024 mencerminkan adanya gejala berkurangnya motivasi dan semangat kerja pegawai. Dan variabel 1 yaitu tentang variabel X1 tentang kepemimpinan transformasional terdiri dari dua kata yaitu kepemimpinan dan transformasional. Kepemimpinan adalah gaya atau cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, sedangkan transformasional mengubah suatu hal menjadi bentuk lain. Jadi kepemimpinan transformasional adalah mengubah pengikut yang dipimpin ke arah pengembangan organisasi. Itu menurut Firman tahun 2020. Kemudian fenomena tentang kepemimpinan transformasional yang ada di hutan kebumen yaitu masih terdapat pegawai yang merasa kurang mendapatkan inspirasi, dukungan, dan arahan yang jelas dari pimpinan. Beberapa pegawai menyatakan bahwa pimpinan belum sepenuhnya mampu menjadi role model, kurang memberikan motivasi, serta belum mengoptimalkan penghargaan terhadap ide inovatif pegawai. Kemudian X2-nya keadilan prosedural merupakan sebuah keadilan proses yang dilakukan dalam memberikan sebuah distribusi pada karyawan atau dengan kata lain persepsi atas prosedur yang dilakukan untuk mencapai keputusan. Kemudian fenomena atau kejadian nyata yang ada di hutan Kebumen itu ditemukan adanya keluhan dari pegawai terkait pembagian tugas dan pemberian reward dan punishment yang dianggap belum sepenuhnya adil dan transparan. Misalnya seperti terdapat persepsi bahwa beberapa pegawai mendapatkan beban kerja yang lebih berat atau lebih banyak dibandingkan pegawai yang lain. Meski demikian, pengaturan shift dan jam kerja sudah dinilai cukup adil. Dan kita masuk ke X yang ketiga, itu tentang emotional intelligence. Menurut Sugeng Widagdo dan Mawar Hidayanti pada tahun 2024, kecerdasan emosional merupakan kemampuan mengendalikan emosi pada situasi dan kondisi tertentu, baik dalam menyampaikan ide dan gagasan kepada pegawai supaya mendapat respon yang positif, yakni lebih bersemangat mengerjakan tugas sebagai bentuk perasaan yang dihargai. Kemudian kejadian nyata yang ada di hutan Kebumen itu menurut hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian pegawai masih kesulitan dalam mengelola emosi, terutama ketika menghadapi tekanan pekerjaan, konflik antar rekan kerja, interaksi dengan pengunjung keluarga warga binaan, maupun interaksi langsung dengan warga binaan. Hal ini terlihat dari adanya pegawai yang menunjukkan emosi, mudah marah, stres, kurang empati, atau menarik diri dari komunikasi. Dan rumusan masalah, itu yang pertama, apakah
Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan kebumen. Kemudian yang kedua, apakah keadilan prosedural berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan kebumen? Yang ketiga, apakah emosional intelijen pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan kebumen? Dan yang terakhir, nomor 4, apakah ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan kebumen? Dan tujuan penelitian yang pertama, mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai rutan kebumen. Yang kedua, mengetahui pengaruh keadilan prosedural terhadap kinerja pegawai rutan kebumen. Yang ketiga, mengetahui pengaruh emosional intelijen terhadap kinerja pegawai rutan kebumen. Dan yang keempat, mengetahui ketiga variabel tersebut secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai rutan kebumen. Berikut kerangka penelitiannya terdapat H1, H2, H3, dan H4. Dan hipotesisnya yang pertama, kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja pegawai rutan kebumen. Kedua, keadilan prosedural berpengaruh terhadap kinerja pegawai rutan kebumen. Yang ketiga, emosional intelijen berpengaruh terhadap kinerja pegawai rutan kebumen. Dan yang terakhir, H4-nya, kepemimpinan transformasional, keadilan prosedural, dan emosional intelijen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai lapas kebumen atau rutan kebumen. Dan objek dan subjek penelitiannya, subjeknya yaitu pegawai rumah tahanan negara kelas 2 Kebumen yang saat ini berjumlah 63 orang dan berstatus sebagai ASN. Dan objeknya yaitu satu, kepemimpinan transformasional, keadilan prosedural, emosional intelijen. Teknik pengumpulan data yang pertama itu saya menggunakan kuesioner, yaitu membuat daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan diajukan kepada responden. Kemudian kuesioner tersebut saya menggunakan skala Likert yang terdiri dari nilainya 1 sampai 5 dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Kemudian yang kedua, studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dan sumber data dari buku, pustaka, internet, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada beberapa responden untuk memperoleh informasi yang berguna bagi penelitian. Wawancara ini dilakukan secara tidak struktur agar informasi yang diperoleh itu secara nyata. Dan teknik analisis data yang pertama itu uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas. Kedua, uji heterokedastisitas. Dan yang ketiga, uji normalitas. Dan yang ketiga, analisis linear berganda. Analisis linear berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir, uji hipotesis. Terdiri dari uji parsial atau uji T, kemudian uji simultan atau uji F, dan yang ketiga, koefisien determinasi. Sekian paparan proposal skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu dosen, panelis, dan Bapak dosen pembimbing yang telah atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.